Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita hingga pada hari ini adalah usia yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya para pemirsa, para penonton TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita sampaikan, yang kita bicarakan pada hari ini adalah umur yang dapat dibanggakan. Umur bagi setiap manusia adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Nikmat umur itu ada kaitannya dengan nikmat kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. Tanpa umur, manusia tidak akan bisa menikmati kehidupan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Tanpa usia yang diberikan Allah itu, manusia tidak akan bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain yang dianugerahkan kepada manusia. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita mengisi umur yang dianugerahkan Allah itu? Adalah dengan cara melaksanakan amal-amal yang soleh, dalam rangka melaksanakan kebaikan-kebaikan, dalam rangka melakukan maslahat-maslahat, tidak hanya bagi diri yang bersangkutan, tetapi maslahat bagi orang lain, maslahat bagi makhluk Allah. Karena itulah maka para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang diberi oleh Allah umur panjang. Kemudian di dalam umurnya yang panjang itu diisinya dengan amal-amal yang saleh. Sementara manusia yang paling buruk, manusia yang paling jahat, bahkan manusia yang paling merugi adalah manusia yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi
umurnya yang panjang itu dimanfaatkannya untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melahirkan kebaikan-kebaikan. Teks hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang umurnya panjang tetapi baik amalnya. Wa syarrun nasi, manusia yang paling buruk di mata Allah dan Rasulnya adalah manusia yang umurnya panjang tetapi umurnya yang panjang itu dimanfaatkan untuk keburukan, untuk kejahatan. Karena itulah para penonton, para pemirsa TV One yang saya muliakan, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap nafas kita, setiap detik kehidupan kita harus kita gunakan untuk mengisi umur itu dengan amal-amal yang soleh. Itulah baru kita menjadi manusia yang hebat. Itulah yang menyebabkan kita menjadi manusia-manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka umur yang dianugerahkan oleh Allah itu kata kuncinya adalah kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk kemaslahatan. Jika kita sudah mampu melaksanakan amal-amal yang baik dalam mengisi umur kita itu, maka kita akan menjadi manusia yang hebat di sisi Allah. Maka kita akan menjadi manusia yang hebat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para penonton TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita ini di atas dunia adalah ujian. Karena itu maka manusia diciptakan oleh Allah dengan suatu maksud. Allah ingin menguji manusia itu. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang maha berkuasa telah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menguji manusia itu, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Siapa di antara mereka yang mampu mengisi kehidupannya, mengisi usianya itu dengan kebaikan-kebaikan. Kita tahu bahwa setiap manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada dua potensi yang diberikan oleh Allah dalam diri manusia. Potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik yang oleh Al-Quran disebutkan taqwaha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafsin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
demi jiwa, demi nafsu, wa ma sawwaha, dan demi yang Allah sempurnakan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu setelah manusia disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memasukkan ke dalam diri manusia itu dua potensi yang bertentangan, dua potensi yang berlawanan. Potensi apa? Gerangan fujuraha, kata Allah, potensi buruk, potensi fujur, wa taqwaha, dan potensi takwa atau potensi baik. Karena itu setiap manusia memiliki dua potensi ini dalam dirinya, potensi baik dan potensi buruk, potensi fujur, potensi takwa. Karena setiap manusia mempunyai dua potensi ini, maka setiap manusia pasti melakukan dua hal yang berdasarkan potensi yang diberikan oleh Allah itu. Seseorang akan melaksanakan keburukan dengan potensi buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap manusia akan melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan potensi baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari keburukan. Tidak ada. Sebaliknya, tidak ada manusia yang bersih dari kejahatan. Pasti ada kejahatan, pasti ada pelanggaran, pasti ada keburukan yang dilakukannya. Karena apa? Di dalam diri kita ini ada dua potensi yang berlawanan, potensi fujur dan potensi takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah siapa saja di antara manusia itu yang telah menyucikan nafsunya, yang telah menyucikan dirinya dari sifat-sifat fujur itu tadi, yang membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang fahsya. Wa qad khaba man dassaha, kata Allah Subhanahu wa taala, maka telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya itu dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang dimiliki oleh potensi jahat tadi itu. Maka manusia yang paling rugi adalah manusia yang telah mengotori dirinya dengan kotoran yang bersumber dari potensi jahat itu tadi. Oleh karena itu, para pemirsa, ingatlah bahwa di dalam diri Anda, dalam diri saya, di dalam diri siapapun yang namanya manusia, dua potensi ini selalu ada di dalam diri manusia. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka dua potensi ini saling berebut kekuasaan. Ketika niat kita melakukan perbuatan baik, apa kata fujur? Jangan melakukan itu. Ketika ada potensi buruk ingin melakukan, ketika niat kita ingin melakukan sesuatu, maka kata takwa tadi itu, jangan melakukan itu. Selalu berperang. Tapi ingatlah bahwa potensi buruk itu banyak supporternya, banyak backingnya. Yang pertama, bisikan dari jiwa, berdisikan setan-setan yang ada dalam diri manusia menjadi supporternya. Kemudian yang kedua menjadi supporternya adalah kilauan dunia yang ada di sekitar kita. Kilauan dunia itu memudahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang bersumber dari potensi jahat tadi itu. Kalau potensi jahat itu sudah berkembang
dan bercokol di dalam hati manusia, maka potensi baik tadi itu akan tertekan kehidupannya. Sebaliknya, apabila potensi baik itu sudah bercokol dalam hati manusia, dan setiap manusia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, maka tertekanlah potensi buruk untuk mendorong nafsu manusia untuk berbuat buruk. Karena itulah pemirsa yang saya hormati, hati-hatilah di dalam diri kita ada dua potensi tadi. Ingat, potensi buruk membawa kita kepada keburukan, potensi baik membawa kita kepada kebaikan. Karena itu, maka jika manusia telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk dengan umur yang diberikan oleh Allah itu, maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu, wahuwa min syarrin nasi, dia adalah kategori manusia yang paling buruk. Ketika manusia dengan dorongan takwanya itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, huwa min khairin nasi, dia adalah di antara manusia yang terbaik, manusia yang buruk. Karena itulah maka ingat bahwa potensi dalam nafsu manusia, potensi baik dan potensi buruk selalu berperang, selalu berebutan kekuasaan. Siapa yang menang, siapa yang kalah dalam hal ini. Karena itulah maka Allah menurunkan ajaran agama. Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran agama. Inilah amal-amal soleh yang kamu lakukan, sehingga nanti dengan amal-amal soleh itu kamu menjadi manusia yang terbaik. Kemudian dengan ajaran agama itulah Allah memberikan tuntunan kepada kita. Inilah catatan daftar dari amal-amal yang buruk yang kamu harus jauhi dan yang kamu harus tinggalkan. Ketika kamu meninggalkan perbuatan buruk dan selalu kamu melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka itulah manusia yang terbaik. Ingatlah bahwa umur yang diberikan oleh Allah itu adalah sebuah kenikmatan dan anugerah yang harus kita manfaatkan untuk beramal. Karena kehidupan kita yang sementara di dunia ini adalah kehidupan yang hanyut, kehidupan yang akan punah seluruhnya. Kehidupan akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal abadi. Kalau seorang manusia dalam kehidupannya di dunia ini menggunakan potensi takwanya itu untuk beramal kebaikan, maka nanti dia akan petik hasilnya, hasil-hasil yang sangat baik dalam kehidupannya nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau manusia dalam kehidupannya di dunia ini selalu melakukan perbuatan buruk, maka dalam kehidupannya di akhirat nanti dia selalu dalam suasana sengsara dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya hormati, ada hadis Nabi yang menegaskan, apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu. Ini kuncinya. Potensi buruk tadi diberikan oleh Allah dan potensi baik diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita dalam kehidupan kita selama ini, kita selalu ada salah dan ada pelanggaran yang kita lakukan, Allah dan Rasulnya memberikan jalan keluar agar dosa-dosa dan kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kata Rasulullah, ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu.
Bertaubatlah kalian wahai manusia sebelum kalian mati. Jangan menjelang mati baru bertaubat. Kalau menjelang mati baru bertaubat, kita tidak sempat lagi bertaubat. Sekarang dalam suasana sehat kita ini, mari kita bertaubat. Karena kita sadari bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Karena itu Allah memberikan jalan keluar. Bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tushgalu. Manfaatlah kesempatan-kesempatan kalian itu untuk segera melakukan amal-amal soleh sebelum kalian mendapatkan kesibukan. Ketika ada waktu luang, segeralah berbuat soleh, berbuat yang baik. Sebelum kesibukan, lakukanlah perbuatan yang baik. Sebelum kalian sakit, lakukanlah perbuatan baik. Sebelum kalian itu mendapatkan kesempitan, maka gunakanlah kesempatan sebelum itu untuk beramal yang soleh. Kemudian yang ketiga pesan Rasulullah, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikri lahu wa bikasrati shadaqati lahum, kata Rasulullah. Yang ketiga adalah kalian harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan harus menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana caranya? Rasulullah menunjukkan jalan. Cara berbuat baik terhadap Allah adalah dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir akan membuat hati menjadi tenang. Sifat dan potensi takwa itu akan tetap terjaga, akan menjauhkan potensi fujur tadi itu dari diri kita. Kemudian bagaimana cara kita berbuat baik dengan sesama, menjaga hubungan dengan sesama adalah memperbanyak sedekah. Para pemirsa TV One yang saya muliakan, marilah kita memanfaatkan umur kita sekarang ini. Kita isi umur kita yang sekarang ini dengan amal-amal yang soleh. Itulah umur yang kita banggakan. Jangan kita bangga dengan umur yang panjang, lalu dalam umur yang panjang kita melaksanakan keburukan-keburukan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita dalam rangka mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah ujian. Manusia yang terbaik adalah manusia yang menggunakan umurnya untuk beramal soleh. Semoga ini menjadi bagian dari ilmu kita dan kita amalkan ilmu ini dalam kehidupan kita. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.